Hari ini saya akan membahas video yang lalu ya. Video tentang masker, itu banyak sekali masukan bagus ataupun yang mencela. Saya akan bahas satu demi satu. Begini dokter, saya tidak kuat pakai masker terus-menerus. Oke, barangkali lupa dengan petunjuk saya. Kalau untuk di rumah ya, bukan untuk di jalanan, untuk di rumah, dan rumahnya aman, tidak ada penderita corona di situ, maka masker yang ini itu gunting saja di bawahnya. Ya, ini bagian bawah digunting, ini di bagian bawah digunting. Nah, di sini diikat. Ini diikat menjadi satu, ini akan enak memakainya. Ya, coba dilakukan. Sekali lagi itu kalau di rumah ya, dan keadaan aman. Pertanyaan berikutnya, pencegahan. Dok, apakah saya boleh memakai masker itu untuk pencegahan ya? Boleh saja ya. Apakah itu bagus? Mungkin saya kira demikian. Karena buktinya orang yang mandi sauna itu ya di Swedia katanya kalau 3 kali mandi panas dalam seminggu maka dia panjang umur. Barangkali juga kalau orang pakai masker biasa begini tadi atau masker yang ini yang satu lapis saja barangkali bisa mencegah penyakit-penyakit yang lain. Saya tidak tahu, mungkin secara ilmiah tidak ada jawabannya. Betul atau tidak, tidak ada. Tinggal percaya atau tidak. Dalam hal ini, saya bilang bahwa mungkin ada hasilnya ya untuk pencegahan. Berikutnya, kalau olahraga waktu flu, apakah itu boleh? Katanya. Kalau pada awal flu, ya, awal sekali flu dan tidak sedang wabah demikian ini, kemudian kondisi badan bagus, masih muda, saya dulu pernah mencoba waktu SMP, badan sakit nih, saya lari terus ya setengah jam gitu olahraga, hilang. Jadi panas tubuh yang dihasilkan oleh gerakan tadi menghilangkan virus-virus yang bekerja di dalam badan kita. Tetapi kalau kita sudah lebih lanjut usianya, kemudian penyakitnya sudah beberapa hari, jangan dilakukanlah. Mending istirahat saja. Lalu pertanyaan berikutnya. Nah ini bagus nih. Dokter ini menyesatkan. Tidak ada obat untuk virus. Antibiotik tidak mempan. Yang bisa kita harapkan adalah vaksin saja. Nah, oke, saya beritahu demikian. Obat antibiotik itu tidak bisa membunuh virus. Tetapi obat antivirus itu ada. Bukan untuk corona ya. Obat antivirus, zaman dulu ingat nggak itu ada flu burung, orang memakai Tamiflu. Itu obat antivirus, jadi ada. Cuman nyarinya nggak bisa, cari di apotek nggak ada. Biasanya hanya pada saat wabah, maka pemerintah menyediakan di rumah-rumah sakit. Ya. Jadi obatnya itu ada. Yang kedua, contohnya lagi adalah obat hidroksikloroquine dan asitromisin. Gabungan dari dua macam obat ini, konon kabarnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga membasmi itu virus-virus corona dalam badan. Kita akan segera melihat itu hasilnya di Indonesia. Barangkali saya harapkan kalau obatnya sudah datang, dalam seminggu akan ketahuan hasilnya bagaimana. Kalau percobaan di Prancis, itu sangat meyakinkan. Dari 80 orang yang dicoba, 80, satu saja yang meninggal. Yang lain selamat. Kemudian ada kabar dari New York. Di New York ada dokter umum yang mencoba obat gabungan tadi itu dan dia sudah mengobatin 500-an pasien. Dan menurut klaim dia katanya sebagian besar sembuh, tidak ada yang mati. Saya tidak tahu
bagaimana hasilnya yang sebenarnya karena belum dimasukkan ke dalam jurnal kedokteran. Tetapi obat itu ada, kelihatannya ya. Cuman kita harus sabar menunggu, melihat bagaimana perkembangannya. Nah, sementara itu lebih baik kita ngumpet di rumah dulu aja ya. Nomor 1 sekarang ini ngumpet di rumah, kecuali orang yang terpaksa keluar. Kemudian vaksin. Orang berharap-harap dengan sangat untuk mendapatkan vaksin karena itulah satu-satunya harapan untuk mengatasi corona ini katanya. Sebenarnya tidak juga. Dulu tahun 1918, hampir 100 tahun yang lalu itu, waktu ada wabah flu yang besar sekali di dunia, dengan angka kematian 50 juta, itu nggak ada vaksin, dan penyakitnya hilang sendiri dengan apa? Dengan social distancing, physical distancing. Jauh-jauh dari orang, tinggal di rumah. Dengan itu saja virusnya sudah bisa mati. Lalu vaksin itu tuh belum tentu ada ya. Contohnya adalah demam berdarah. Itu sudah 40-50 tahun loh. 40-50 tahun demam berdarah itu. Sampai sekarang belum ada vaksin. Jadi jangan terlalu mengharapkan vaksin. Ya kalau ada syukur. Kalau enggak, kita ngumpet aja deh. Kalau semua orang ngumpet di rumah, maka dalam 1 bulan seharusnya penyakitnya terkendali. Seharusnya ya. Tetapi faktanya orang tidak bisa ngumpet terus di rumah. Makanya penyebarannya tetap terjadi. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya. Kalau pakai 2 jam, pakai masker 2 jam begini nih ya, boleh atau tidak buka tutup? Boleh aja, tidak ada yang melarang. Ya kalau kita minum, kita makan ya dibuka, pakai lagi. Sederhana saja. Tidak ada yang memaksa kita. Pertanyaan berikutnya, anak saya misalkan flu, kemudian dipakai masker, boleh enggak dikasih syal? Oh boleh sekali, bagus sekali. Jadi pakai masker, pakai syal itu bagus sekali. Karena menghangatkan badan, menghangatkan hawa yang masuk. Berikutnya, oh ya, itu tadi tentang obatnya, obat panas ya. Obat panasnya apakah perlu 1 dosis? Kalau obat panas, seperti saya sudah bicara kemarin itu, sebaiknya dikurangin. Kalau di botol itu tertulis, untuk anak umur 5 tahun pakai 5 ml, kurangilah itu dengan separuhnya. Itu sebagai standar, kalau anak-anak saya tanya, dosisnya berapa? Baca. Berapa di situ? 1 sendok. Jadikan setengah sendok. Tetapi 1 sendok 3 kali. Nah, kali ini kalau setengah sendok boleh 6 kali kalau mau. Tetapi biasanya pengalaman saya ya, tidak lebih juga dari 3 kali atau 4 kali. Jadi akan sangat menurunkan konsumsi obat yang tidak perlu. Berikutnya, boleh enggak masker itu kita cuci? Tentu boleh ya. Masker ini khususnya masker dari kain. Itu kalau sudah dipakai sudah kotor, sebaiknya dicuci di rumah dengan sabun, dikeringkan, disetrika. Udah virusnya hilang semua ya. Setrika itu sekitar 150 derajat. Itu protein virusnya musnah. Ya. Oke, berikutnya. Ini dari teman saya. Wah, saya nggak kuat pakai masker. Pakai masker ini dia nggak kuat. Dia cerita ini, saya pakai jaket saja. Dia kebetulan kemarin flu. Jaket ditutupkan ke hidung sini, terus sampai ke dada. Paginya sehat katanya. Ya, itulah prinsip daripada masker tadi, untuk menghangatkan. Jadi pakai apa saja ya boleh. Pakai selimut bisa juga, tetapi sebentar nanti akan lepaskan kalau selimutnya. Yang terakhir adalah tentang paten. Dokter ini mengada-ada, katanya mau mematenkan penemuan dokter. Begini, yang saya patenkan itu bukan masker, jelas. Ya. Yang dulu rencana saya patenkan itu bukan masker. Ini sudah ada, tidak bisa dipatenkan.
Yang bisa dipatenkan adalah penemuan teknologi baru berupa barang atau proses. Kalau dalam ilmu kedokteran berupa obat atau campuran obat. Dalam herbal berupa campuran herbal. Dan untuk paten tidak diminta bukti. Jadi saya begini misalkan, saya ke kantor paten bawa surat, saya mau mematenkan penemuan saya ini, penemuan hebat. Ini berguna untuk penyakit jantung. Apa isinya? Isinya 1, cabai 5 biji. 2, jahe 5 gram. Ketiga, kulit duren dijadikan serbuk. Kemudian dicampur, dijadikan pil, dimakan. Boleh enggak? Boleh. Pegawai kantor paten itu hanya akan melihat, ada enggak sih? Ya. Oh, enggak ada. Ya dah, ini penemuan baru. Itu bermanfaat atau tidak? Ya enggak tahu. Mungkin bermanfaat, mungkin tidak. Nah, kemudian orang tadi mendapat paten. Saya mendapat paten. Jadi, jangan terlalu kagum dengan orang yang mengatakan, saya punya 3 paten. 3 paten itu tuh belum tentu berguna. Ada, contohnya ya, ada paten untuk alat mendeteksi hantu. Ada itu. Coba cari di Google. Alat mendeteksi hantu. Lucu sekali itu. Kok ini kok dipaten? Ya, namanya orang iseng ya. Nah, kembali kepada campuran kita tadi tuh. Campuran cabai, jahe dengan kulit duren itu sudah mendapat paten. Nah, dia tinggal menjual. Ya kan? Nah, untuk menjual itu kita harus lewat ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dari sini didaftarkan ke sini. Nah, orang di BPOM itu, Badan Pengawasan Obat itu, ini apa-apaan sih? Nggak ada. Nah, jadi percuma dia susah payah menulis, susah payah ke kantor paten, bayar lagi ya. Bayar kalau nggak salah sekarang kalau untuk orang-orang umum begitu, UMKM itu 1,5 juta. Nah, itu hilang. Dibawa ke tempat pabrik obat, ini saya punya paten ini, siapa yang mau beli? Jadi nggak ada yang mau beli, percuma. Kembali tadi ke paten saya tadi. Dulu saya mikir begini, saya akan mematenkan suatu bilik yang berisi udara panas yang berguna untuk menyembuhkan atau mengurangi flu. Itu suatu benda, oke. Untuk menyembuhkan flu ada nggak? Dicari di daftar paten. Nggak ada. Boleh nggak dipatenkan? Boleh. Ya. Perkara itu nanti berguna atau tidak, kantor paten tidak peduli. Yang peduli adalah Badan POM, ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Saya ke sana, saya daftarkan, dia tanya, mana buktinya? Kalau nggak ada buktinya, ya nggak bisa. Kalau yang buktinya siapa? Buktinya dari engkong saya, kakek saya, opung saya, ya nggak ada. Bukti itu secara kedokteran harus dilihat di jurnal ilmiah itu. Bisa juga saya mematenkan misalkan helm. Suatu helm yang diisi dengan udara panas sehingga si pengemudi tadi tidak terkena influenza. Bisa aja. Untuk di Bandung, hawa dingin, kalau dikasihin itu, barangkali laku itu. Helm yang dengan udara panas. Jadi tadi yang mengatakan mengada-ada itu, maaf, mungkin kurang tahu tentang arti paten ya. Nah, paten itu saya beritahu ya, paten itu aneh-aneh. Di Amerika, pernah terjadi persengketaan besar antara Apple, iPhone, dengan Samsung. Ini HP-HP sekarang ini dengan Apple. Yang dipatenkan oleh Apple apa? Yang dipatenkan oleh Apple adalah nih, segi 4, pinggirnya tidak lancip.
Kenapa kamu, Samsung, kenapa kamu niru saya? Bayar. Dan Apple tadi menang. Samsung harus membayar $1 billion. Barangkali sekarang 15 triliun kepada iPhone. Nah, karena itu saya pada kesempatan ini mengimbau kepada Bapak Jokowi dan juga Bapak Nadiem selaku Menteri Pendidikan untuk mengajarin anak-anak ini soal hak cipta, paten, desain industri, dan sebagainya. Karena itu tadi, hal yang sangat sederhana ini tadi bisa bernilai triliunan, ya, desain tadi itu. Ajaib kan? Tolong kalau bisa paten itu diusahakan untuk anak bangsa sendiri, diturunkan lagi, jangan 1,5 juta. Sehingga banyak pelajar-pelajar itu tadi itu berlomba-lomba akan memasukkan patennya, hak patennya, desain industrinya. Itulah termasuk kekayaan intelektual dari bangsa kita, Indonesia. Ada perdebatan sengit di kalangan dokter setelah menonton video saya yang lalu itu. Ya. Bagaimana bisa itu tuh suatu masker yang begini ini mencegah corona, mencegah flu, dan sebagainya itu. Intinya, satu, sama-sama tidak tahu, bukan? Ini seperti kulit durian yang saya ceritain tadi. Kalau kita bilang tidak berguna, salah. Kalau kita bilang bagus, salah juga. Jawabnya harusnya tidak tahu. Mungkin berguna, mungkin tidak. Saya tidak pernah memasukkan ini ke dalam jurnal kedokteran. Jadi secara ilmiah, ini bukan evidence, bukan bukti ilmiah. Tetapi pengalaman pribadi, kalau untuk flu, yakinlah, percayalah pada saya, ini akan menolong untuk flu biasa. Untuk corona, barangkali pada awal penyakit, pada awal sekali dari penyakit itu, dia bisa berguna. Tetapi kalau sudah lewat sehari, barangkali tidak berguna. Kemudian dokter membantah begini, itu yang di rumah sakit sudah pakai masker lengkap dan sebagainya, kok masih kena? Kenapa masih kena? Nah, itu data belum lengkap. Datanya begini, kita ada 30-an dokter yang sudah meninggal ya. Pahlawan bangsa kita. Banyak di antara dokter tadi yang terkena bukan di ICU tempat ventilator dipasang. Yang terkena itu sebagian besar justru di luar. Waktu praktek pribadi ataupun praktek di rumah sakit melayanin pasien rawat jalan. Nanti kita diskusikan lagi kalau data statistik sudah lebih lengkap. Sementara itu, saya memberi pesan berikut ini. 1. Tinggal di rumah. 2. Kalau tidak dapat dan terpaksa keluar, pakailah masker kain 3 lapis. 3. Jaga jarak. Paling sedikit 3 meter dari orang lain. 4. Ikuti petunjuk pemerintah. 5. Segera pakai masker kalau Anda merasa ada gejala-gejala influenza, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sebagainya. 6. Ingat akan sesama. Bantu mereka yang menderita karena wabah ini. Mereka yang kekurangan makanan, mereka yang kelaparan. Bantu juga mereka dengan memberi masker. Terakhir, 7, mari bersatu melawan corona. Mungkin corona ini merupakan hadiah agar kita menyingkirkan perbedaan-perbedaan kita dan bersatu kembali sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Amin. Sekian, sampai ketemu lagi pada video yang akan datang.